Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nunik Purnamasari dengan PIM 10100120009 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh diabetes mellitus tipe 2 tidak terkontrol terhadap komplikasi nefropati diabetik. Nah, untuk yang melatar belakangi masalah ini, yang pertama itu, jadi diabetes dia itu merupakan penyakit kronis yang terjadi ketika pankreas itu dia tidak dapat menghasilkan cukup insulin atau ketika tubuh itu tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksinya secara efektif. Nah, untuk prevalensinya di dunia pada tahun 2021 itu terdiri dari 537 juta orang dengan Jawa Barat berada di peringkat pertama di Indonesia. Kemudian untuk diabetes mellitus itu terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada yang diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, dan juga tipe gestasional. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemaparan mengenai hasil penelitian saya yang menggunakan variabel diabetes mellitus tipe 2. Untuk diabetes mellitus tipe 2, dia itu merupakan penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan gula darah. Nah, untuk DM tipe 2 ini, dia itu terbagi menjadi DM tipe 2 terkontrol dan juga DM tipe 2 tidak terkontrol. Nah, untuk terkontrol dan tidak terkontrolnya, diabetes mellitus tipe 2, dia itu dapat dilakukan pengukuran berdasarkan kadar HbA1c. Nah, pengukuran kadar HbA1c ini, dia itu dapat mencerminkan glukosa darah selama 2 sampai 3 bulan terakhir dengan kadar normalnya itu dia kurang dari sama dengan 6,5%. Nah, kemudian untuk Islamic insert pada penelitian saya kali ini, yaitu surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Untuk esensinya, karena diabetes mellitus tipe 2 dia itu bisa disebabkan karena makan, konsumsi glukosa yang berlebihan, maka di sini kita harus mengikuti apa yang Allah perintahkan. Di sini Allah menjelaskan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang makan dan meminum yang berlebih-lebihan. Oleh karena itu, kita bisa mengurangi konsumsi, glukosa agar bisa mencegah terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Nah, kemudian selanjutnya untuk metode penelitian pada penelitian saya kali ini, dia itu menggunakan teknik non-probability sampling dengan teknik purposive sampling dan rancangan penelitian yang menggunakan cohort retrospektif. Nah, kemudian, lanjut dengan menjelaskan mengenai hasil penelitian. Jadi di sini saya menganalisis, sampel yaitu berjumlah 356 orang yang sudah kategorikan berdasarkan dari kriteria eksklusi dan juga kriteria inklusi. Untuk hasil pemeriksaannya di sini mengenai karakteristik, profil pasien, yang pertama itu berdasarkan jenis kelamin. Jadi pada penelitian saya ini itu, sebagian besar berjenis kelamin perempuan, yaitu 66,3% yang sejalan dengan penelitian Nasution dan juga Rahmadi Isya Putri. Kemudian dia itu didukung dengan teori yang menyatakan bahwa DM lebih banyak terjadi pada perempuan terutama selama masa menopause karena dapat menyebabkan penurunan kadar estrogen dan juga progesteron sehingga nantinya akan menyebabkan penurunan dari respon insulin. Kemudian untuk karakteristik usianya, pada penelitian saya kali ini, pasien di RSUD Al Ihsan Bandung, dia itu rata-rata berusia 54 tahun, di mana hal tersebut itu sejalan dengan, penelitian Susantara WIPA yang menyebutkan bahwa mayoritas respondennya itu berusia 56 sampai 65 tahun dengan jumlah sebanyak 20, orang. Nah, kemudian untuk penyebabnya atau teori pendukung, penelitian saya ini, dia itu adanya penurunan fungsi tubuh atau menurunnya kemampuan sel beta pankreas dalam memproduksi insulin ataupun sel tubuh yang resisten terhadap insulin. Nah, kemudian selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai bagaimana distribusi frekuensi pasien DM tipe 2 terkontrol dan juga tidak terkontrol di RSUD Hasan Bandung. Jadi, pasien di RSUD Hasan Bandung sebagian besar itu memiliki DM tipe 2 tidak terkontrol, yang sesuai dengan penelitian Susantara WIFA yang menyebutkan bahwa 20 orang ditemukan memiliki kadar HbA1c yang tidak terkontrol. Kemudian untuk, selanjutnya mengenai distribusi frekuensi nefropati diabetik di RSUD Al Ihsan Bandung, di mana pada penelitian saya kali ini, dia itu sebagian besar tidak mengalami nefropati diabetik, yaitu berjumlah 87,4%, sehingga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susantara WIFA yang menyatakan bahwa 53,3% sampel penelitian yang dia lakukan, dia itu mengalami nefropati diabetik, tidak mengalami nefropati diabetik. Kemudian untuk selanjutnya itu mengenai hubungan kejadian nefropati diabetik pada pasien diabetes mellitus terkontrol dan juga tidak terkontrol di RSUD Hasan Bandung. Nah, jadi pada penelitian saya kali ini, hasil penelitiannya itu terdapat hubungan yang bermakna antara kejadian nefropati diabetik pada pasien DM tipe 2 tidak terkontrol di RSUD Hasan Bandung dengan P-nya itu 0,039, sehingga dia itu kurang dari 0,05. Nah, penelitian tersebut atau penelitian saya, dia itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution bahwa ditemukan adanya hubungan antara nefropati diabetik dengan DM tipe 2 tidak terkontrol. Kemudian juga sejalan dengan penelitian Wahyuni yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan positif kuat antara HbA1c dengan mikroalbuminuria. Tetapi penelitian yang saya lakukan ini dia itu tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nusantara WIFA yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara kadar HbA1c dengan resiko nefropati diabetik.
Kemudian masuk ke materi terakhir yaitu mengenai simpulan. Jadi untuk kesimpulan pada penelitian saya kali ini bahwa pasien diabetes mellitus tipe 2 terkontrol di RSUD Hasan Bandung 5,48% mengalami nefropati diabetik dan pasien diabetes mellitus tipe 2 tidak terkontrol di RSUD Hasan Bandung 14,49% tidak mengalami nefropati diabetik. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan atau terdapat pengaruh yang bermakna antara kejadian nefropati diabetik pada pasien diabetes mellitus tipe 2 tidak terkontrol di RSUD Hasan Bandung. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.